pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial kita mengenal ada dua, yaitu ada mobilitas vertikal dan yang kedua ada mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan kedudukan sosial yang tidak sederajat ke tingkat yang lebih tinggi atau ke yang lebih rendah. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi tidak ada perubahan. Mobilitas vertikal itu dibagi dua, ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Vertikal ke atas itu disebut juga dengan social climbing. Nah, social climbing ini atau vertikal ke atas ini terjadi karena adanya peningkatan status ke yang lebih tinggi. Kita ambil contoh, seorang karyawan yang naik jabatan menjadi direktur pada suatu perusahaan. Contoh kedua, seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, sedangkan mobilitas vertikal ke bawah disebut juga dengan social sinking. Yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang dan ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Selanjutnya, social sinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Kita ambil contoh. Seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, sehingga ia menjadi pegawai biasa. Contoh kedua, kejadian yang menimpa para pejabat negara yang melakukan praktik korupsi, sehingga tak jarang mereka banyak yang dipenjara atau dicopot dari jabatannya. Contoh ketiga, Habibie setelah tidak menjadi presiden dapat mengalami mobilitas sosial ke bawah karena memasuki masa pensiun. Nah, mobilitas horizontal yang sudah kita singgung sebelumnya tadi, perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Kita lihat bagaimana selanjutnya. Pada mobilitas horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Kita ambil contohnya. Kepala sekolah yang dimutasikan ke sekolah lain
namun tetap sebagai kepala sekolah. Jadi tidak ada penurunan jabatannya. Contoh kedua, pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Jepang. Jadi pelajar Jepang tetap dia jadi pelajar di Indonesia dan juga sebaliknya. Contoh ketiga, pindah rumah ke desa yang lain. Jadi bukan pindah ke kota. Contoh keempat, pengubahan status kewarganegaraan dari warga negara A ke warga negara B. Nah, jadi demikianlah bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.